Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nyai Ayu SSPH dengan nomor pokok mahasiswa 2601101800005 dari kelas A 2018. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Selanjutnya masuk ke bagian 1 yaitu perencanaan. Definisi dari perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi obat dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Proses seleksi obat dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi obat periode sebelumnya, dan rencana pengembangan. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Metode perencanaan yang digunakan dapat berupa pola penyakit atau epidemiologi, pola konsumsi, kombinasi dari metode konsumsi dan epidemiologi, dan just in time yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pola epidemiologi merupakan metode perencanaan berdasarkan pola penyebaran penyakit dan pola pengobatan penyakit masyarakat sekitar. Metode morbiditas atau epidemiologi memperkirakan keperluan obat-obat tertentu berdasarkan dari jumlah obat, kejadian penyakit umum, dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Metode ini umumnya dilakukan pada program yang dinaikkan skalanya atau scaling up. Metode ini merupakan metode yang paling rumit dan memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena sulitnya pengumpulan data morbiditas yang valid terhadap rangkaian penyakit tertentu. Tetapi metode ini tetap merupakan metode terbaik untuk perencanaan pengadaan atau untuk perkiraan anggaran untuk sistem supply financial khusus atau untuk program baru yang belum ada riwayat penggunaan obat sebelumnya. Faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit dan lead time. Selanjutnya ada pola konsumsi. Metode ini merupakan berdasarkan data pengeluaran barang periode sebelumnya. Data ini lalu diklasifikasikan menjadi kelompok cepat beredar atau fast moving dan lambat beredar atau slow moving. Pada metode pola konsumsi ini, kita harus memantau obat apa aja yang paling banyak keluar di periode sebelumnya dalam menentukan obat apa yang akan kita beli di periode sekarang ini. Sehingga seperti yang tadi telah diberitahukan, kita perlu melakukan pengelompokan barang menjadi dua, yaitu fast moving dan slow moving. Slow moving yaitu obat yang pergerakan lambat, di mana hanya mengalami pengeluaran 2 atau 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Contoh dari obat slow moving yaitu atropin injeksi, diltiazem 30 mg tablet, aciclovir 200 mg tablet, dan doxycycline 100 mg tablet. Untuk fast moving yaitu obat yang perputaran atau pergerakannya cepat. Contoh dari obat fast moving yaitu asam mefenamat 500 mg tablet, amoxicillin 500 mg tablet, Neutralix tablet, dan dexamethasone 0,5 mg tablet.
Berikut ini adalah rumus metode epidemiologi. CT sama dengan CE kali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CE merupakan perhitungan standar pengobatan, T merupakan lama kebutuhan, bulan per tahun, SS merupakan safety stock dengan rumus lead time per jumlah hari per bulan dikali CA. Lead time adalah waktu tunggu. Langkah-langkah dalam perhitungan kebutuhan dengan metode morbiditas adalah: pertama, mengumpulkan data yang diperlukan. Lalu, data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan metode morbiditas adalah perkiraan jumlah populasi, lalu pola morbiditas penyakit, kemudian standar pengobatan. Selanjutnya, dilakukan penghitungan kebutuhan jumlah obat dengan cara jumlah kasus dikali jumlah obat sesuai pedoman pengobatan dasar. Jumlah kebutuhan obat yang akan datang dihitung dengan mempertimbangkan faktor. Antara lain, faktor yang dipertimbangkan adalah pola penyakit, lead time, dan buffer stock. Selanjutnya adalah rumus metode konsumsi. CT sama dengan CA kali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Dengan keterangan rumus, CT adalah kebutuhan per periode waktu, CA adalah kebutuhan rata-rata waktu per bulan, T sama dengan lama kebutuhan, SS sama dengan safety stock dengan rumus lead time per jumlah hari per bulan dikali CA. Lead time adalah waktu tunggu. Perhitungan dengan metode konsumsi didasarkan atas analisa data konsumsi sediaan farmasi periode sebelumnya, ditambah stok penyangga atau buffer stock, stok waktu tunggu atau lead time, dan memperhatikan sisa stok. Buffer stock dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan pola penyakit dan kenaikan jumlah kunjungan. Misal apabila adanya kejadian luar biasa. Jumlah buffer stok bervariasi antara 10% sampai 20% dari kebutuhan atau tergantung kebijakan rumah sakit atau apotek. Sedangkan stok lead time adalah stok obat yang dibutuhkan selama waktu tunggu sejak obat dipesan sampai obat diterima. Untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pengumpulan dan pengolahan data. Kedua, analisis data untuk informasi dan evaluasi. Ketiga, perhitungan perkiraan kebutuhan obat. Keempat, penyesuaian jumlah kebutuhan sediaan farmasi dengan alokasi dana. Metode selanjutnya adalah metode kombinasi. Metode kombinasi ini berdasarkan pola penyebaran penyakit dan melihat kebutuhan periode sebelumnya. Metode kombinasi epidemiologi dan konsumsi ini direncanakan berdasarkan apa saja yang banyak keluar dan epidemiologi apa yang terjadi saat itu. Misal sedang musim hujan, maka banyak yang terserang flu. Jadi apotek menyediakan obat flu dalam jumlah besar. Selanjutnya ada metode just in time. Metode ini berdasarkan obat yang dibutuhkan berjumlah terbatas. Perencanaan ini digunakan untuk obat-obat yang jarang dipakai atau diresepkan, serta harganya mahal dengan kadaluarsa yang pendek dan keluarnya juga sedikit. Lalu, metode ini digunakan apabila jika sedang butuh. Jadi, apabila sedang butuh, maka baru apotek akan memesan atau membelinya. Berikut ini adalah rumus metode kombinasi. C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Dengan keterangan, CA adalah kebutuhan rata-rata waktu, CE perhitungan standar pengobatan, T sama dengan lama kebutuhan, SS sama dengan safety stock dengan rumus lead time per jumlah hari per bulan dikali CA. Lead time sama dengan waktu tunggu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi dan epidemiologi. Untuk metode konsumsi, kelebihannya adalah tidak dibutuhkan data morbiditas dan standar pengobatan, perhitungan lebih sederhana, dapat diandalkan jika pencatatan baik. Sedangkan kekurangannya memerlukan data konsumsi obat, kontak dengan pasien sulit, tidak dapat dijadikan dasar pengkajian penggunaan obat, tidak dapat diandalkan apabila terjadi perubahan pola penyakit. Untuk metode epidemiologi, kelebihannya adalah
data konsumsi tidak dibutuhkan, dapat digunakan untuk pengkajian pola pengobatan, mendorong melakukan pencatatan morbiditas, perkiraan kebutuhan mendekati realisasi. Sedangkan kekurangannya, perlu waktu dan tenaga yang banyak serta terampil, ada penyakit yang tidak tercatat, data penyakit sulit diperoleh, pola penyakit tidak sama, khususnya wabah dan variasi obat lebih luas, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidental tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah teknik evaluasi dari metode perencanaan. Pertama ada teknik evaluasi analisa ABC, kedua ada kriteria Venn, selanjutnya ada kombinasi ABC dan Venn. Analisa ABC mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu dibagi jadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Kelompok B adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Sedangkan kelompok C adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. Langkah-langkah untuk menentukan kelompok A, B, dan C adalah A. Hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalihkan jumlah obat dengan harga obat. B. Tentukan peringkat mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil. C. Hitung persentasinya terhadap total dana yang dibutuhkan. D. Hitung akumulasi persennya. E. Obat kelompok A termasuk dalam akumulasi 70%. F. Obat kelompok B termasuk dalam akumulasi lebih dari 70% sampai dengan 90% dengan menyerap dana kurang lebih 20%. G. Obat kelompok C termasuk dalam akumulasi lebih dari 90% sampai dengan 100% dengan menyerap dana kurang lebih 10%. Selanjutnya kriteria Venn. Untuk menyusun daftar Venn, perlu ditentukan lebih dahulu kriteria penentuan Venn yang sebaiknya disusun oleh suatu tim. Dalam menentukan kriteria, perlu dipertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Kriteria yang disusun dapat mencakup berbagai aspek, antara lain aspek klinis, konsumsi, target kondisi, dan biaya. Semua jenis obat yang tercantum dalam daftar obat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok berikut. Ada kelompok V atau vital, kelompok E atau esensial, kelompok N yaitu non-esensial. Untuk kelompok vital adalah kelompok obat yang mampu menyelamatkan jiwa atau life saving. Contohnya obat shock anafilaksis. Kelompok E adalah kelompok obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contohnya, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, contohnya antidiabetes, analgesik, antikonvulsi. Lalu, obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Kelompok non-esensial merupakan obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan, contohnya suplemen. Penggolongan obat sistem Venn dapat digunakan untuk pertama, penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan atas pengelompokan obat menurut Venn. Kedua, penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V agar selalu tersedia. Selanjutnya, analisis kombinasi. Metode gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan obat. Mekanismenya adalah, pertama, obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya, dan obat yang masuk kategori NC menjadi prioritas berikutnya. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini, dana yang tersedia masih juga kurang, lakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, nomor 2, pendekatannya sama dengan pada saat pengurangan obat pada kriteria NA, NB, dan NC.
Dimulainya dengan pengurangan obat kategori EA, EBI, dan ESI. Bagian kedua adalah pengadaan. Pengadaan obat merupakan suatu proses yang dimaksud untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses manajemen obat dapat terbentuk dengan baik apabila didukung dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem. Tujuan utama pengadaan obat adalah tersedianya obat yang berkualitas baik, tersebar secara merata, jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sistem pengadaan obat-obatan merupakan faktor penting dari ketersediaan dana atau biaya yang harus dikeluarkan. Keefektifan proses pengadaan dapat menjamin ketersediaan obat-obatan yang baik, jumlah yang cukup, dengan harga yang sesuai, dan dengan standar kualitas yang diakui. Pengadaan perbekalan farmasi dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu pertama, pengadaan rutin. Pengadaan ini adalah cara paling utama. Pengadaan rutin yaitu pembelian barang kepada para distributor perbekalan farmasi untuk obat-obatan yang kosong berdasarkan data dari buku defekta. Pemesanan dilakukan dengan cara membuat surat pesanan atau SP dan dikirimkan kepada masing-masing distributor atau PBF yang sesuai dengan jenis barang yang dipesan. PBF akan mengirim barang-barang yang dipesan ke apotek beserta fakturnya sebagai bukti pembelian barang. Nomor 2, pengadaan mendesak atau CITO. Pengadaan mendesak dilakukan apabila barang yang diminta tidak ada dalam persediaan serta untuk menghindari penolakan obat atau resep. Pembelian barang dapat dilakukan ke apotek lain yang terdekat sesuai dengan jumlah sediaan farmasi yang dibutuhkan dan tidak dilebihkan untuk stok di apotek. Ketiga adalah konsinyasi. Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misalnya alat kesehatan, obat-obat baru, suplemen kesehatan atau sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan yang baru beredar di pasaran. Setiap 2 bulan sekali, perusahaan yang menitip produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah produk yang terjual pada setiap 2 bulannya. Pembayaran yang dilakukan oleh apotek sesuai jumlah barang yang laku. Apabila barang konsinyasi tidak laku, maka dapat diretur atau dikembalikan ke distributor atau perusahaan yang menitipkan. Selanjutnya masuk ke bahasan siklus pengadaan di apotek. Tahap pertama yaitu persiapan. Pada tahap persiapan dilakukan pengumpulan data obat yang dipesan dari buku defekta, termasuk obat baru yang ditawarkan supplier. Buku defekta harus dipersiapkan untuk mendaftar obat apa saja yang habis stoknya atau menipis. Dari buku defekta inilah, seorang apoteker mengambil keputusan untuk pemesanan barang. Tahap selanjutnya ada tahap pemesanan. Siapkan minimal 2 rangkap surat pesanan. Satu untuk supplier, dilampirkan pada faktur waktu mengirim barang, dan satu lagi untuk petugas gudang. Tahap selanjutnya adalah tahap penerimaan. Petugas gudang yang menerima harus mencocokkan barang dengan faktur dari supplier dan surat pesanan dari gudang. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Dalam penerimaan obat, harus dilakukan pengecekan terhadap obat-obat yang diterima, mencakup jumlah kemasan, jenis, dan jumlah obat sesuai faktur pembelian. Penerimaan harus dilakukan oleh petugas penanggung jawab. Tahap selanjutnya adalah tahap pencatatan. Daftar obat pesanan yang tertera pada faktur disalin dalam buku penerimaan barang, ditulis nomor urut dan tanggal, nama supplier, nama obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa atau ED, jumlah, harga satuan, potongan harga, dan jumlah harga. Pencatatan dilakukan setiap hari saat penerimaan barang, sehingga dapat diketahui berapa jumlah barang di setiap pembelian. Dari catatan ini yang harus diwaspadai, jangan sampai jumlah pembelian tiap bulannya melebihi anggaran yang ditetapkan, terkecuali bila ada kemungkinan kenaikan harga.
dengan spekulasi dalam memborong obat-obat yang fast moving. Faktur kemudian diserahkan ke bagian administrasi untuk kemudian diperiksa kembali, lalu disimpan dalam map untuk menunggu waktu jatuh tempo. Tahap selanjutnya adalah tahap pembayaran. Pembayaran dilakukan bila sudah jatuh tempo, di mana tiap faktur akan dikumpulkan per debitur. Masing-masing akan dibuatkan bukti kas keluar serta cek atau giro. Kemudian diserahkan ke bagian keuangan untuk ditandatangani sebelum dibayarkan ke supplier. Apotek melakukan kegiatan pembelian hanya ke distributor atau pedagang besar farmasi atau PBF resmi. Pemilihan pemasok didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain legalitas PBF, kecepatan dalam mengirim barang pesanan, jangka waktu pembayaran, harga yang kompetitif, dan untuk obat-obat golongan narkotika hanya dapat dipesan ke PBF yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PBF Kimia Farma. Untuk cara pembelian terbagi menjadi beberapa cara. Pertama, cara pembelian dalam jumlah terbatas atau hand-to-mouth buying. Pada cara ini, pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek, misalnya 1 minggu. Pembelian ini dilakukan bila modal terbatas dan PBF berada tidak jauh dari apotek, misalnya berada dalam satu kota dan selalu siap melayani kebutuhan obat, sehingga obat dapat dikirim. Kedua, pembelian secara spekulasi. Cara pembelian ini dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan, dengan harapan ada kenaikan harga dalam waktu dekat atau dikarenakan adanya diskon atau bonus. Meskipun pembelian secara spekulasi memungkinkan mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi cara ini mengandung resiko yang besar untuk obat-obat dengan waktu kadaluarsa yang relatif cepat dan yang bersifat slow moving.
Cara pembelian yang ketiga adalah pembelian terencana. Cara pembelian ini erat hubungannya dengan pengendalian persediaan barang. Pengawasan stok obat atau barang sangat penting untuk mengetahui obat atau barang mana yang laku keras dan mana yang kurang laku. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kartu stok. Selanjutnya, dilakukan perencanaan pembelian sesuai dengan kebutuhan per item. Yang keempat, ada pembelian cash on delivery atau COD. Pembelian ini dilakukan untuk barang-barang narkotika dari PBF Kimia Farma. Ketika barang datang, pembayaran tunai langsung dilakukan. Pemesanan narkotika hanya dapat dilakukan pada satu distributor, yaitu pada PBF Kimia Farma. Selanjutnya bagian penerimaan. Penerimaan dan pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengadaan. Agar obat yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah, dan mutunya berdasarkan dokumen yang menyertainya. Dilakukan oleh panitia penerimaan yang salah satu anggotanya adalah tenaga farmasi. Pemeriksaan mutu obat dilakukan secara organoleptik. Khusus pemeriksaan label dan kemasan, perlu dilakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluarsa dan nomor batch terhadap obat yang diterima. Pemeriksaan mutu obat secara organoleptik dilakukan meliputi untuk tablet dan tablet salut, dilihat dari kemasan dan label, bentuk fisik, keutuhan, basah lengket, lalu ada warna, bau, dan rasa. Untuk cairan dilihat dari warna, bau, kejernihan, homogenitas, kemasan, dan label. Untuk salep dilihat dari warna, konsistensi, homogenitas, kemasan, dan label. Untuk injeksi dilihat dari warna, kejernihan untuk larutan injeksi, homogenitas untuk serbuk injeksi, kemasan, dan label. Pada sirup kering dilihat warna, bau, penggumpalan, kemasan, dan label. Untuk suppositoria dilihat dari warna, konsistensi, kemasan, dan label. Bagian ketiga, penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat mengganggu mutu obat. Tujuan penyimpanan obat-obatan antara lain memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, dan memudahkan pencarian juga pengawasan. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat, di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi, dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Kedua, semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya, baik suhu dan cahaya matahari. Ketiga, tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Penyimpanan obat digolongkan berdasarkan bentuk bahan baku seperti padat, dipisahkan dari bahan yang cair atau bahan yang setengah padat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari zat-zat yang bersifat higroskopik. Demikian pula terhadap barang-barang yang mudah terbakar. Yang keempat, sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat, serta disusun secara alfabetis. Penyusunan obat dilakukan dengan cara alfabetis untuk mempermudah pengambilan obat saat diperlukan. Kelima, pengeluaran obat memakai sistem FIFO atau First Expire First Out dan FIFO atau First In First Out. Keenam, penyimpanan obat khusus untuk narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor. Ketujuh, perhatikan pula untuk obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi atau high alert. Obat berisiko tinggi disimpan di tempat terpisah dan diberi label high alert. Serum, vaksin, dan obat-obat yang mudah rusak atau meleleh pada suhu kamar disimpan dalam lemari es. Penyimpanan obat-obat narkotika disimpan dalam lemari khusus sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 1978 untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan obat-obat narkotika.
Ruang penyimpanan berdasarkan Permenkes RI nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembapan, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk, dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak atau lemari obat, pallet, pendingin ruangan atau AC, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu. First in, first out atau FIFO merupakan penyimpanan obat berdasarkan obat yang datang lebih dulu, maka obat tersebut yang dikeluarkan lebih dulu. First expire, first out atau FEFO merupakan penyimpanan obat berdasarkan obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat, maka dikeluarkan lebih dahulu. Penyimpanan dengan cara FIFO dilakukan dengan menempatkan obat pada rak paling depan. Artinya, jika dalam satu rak tersebut terdapat 7 obat dengan nama dan sediaan yang sama, maka obat yang datang lebih dahulu ditempatkan paling terluar dari susunan, dan obat yang baru datang dari pembelian atau dari distributor ditempatkan pada bagian terdalam susunan tersebut. Dengan kata lain, obat yang lebih dahulu datang akan dikeluarkan duluan. Namun, cara FIFO saja tidak cukup, karena obat memiliki tanggal kadaluarsa atau expired date atau ED. Tanggal ED ini berbeda-beda setiap kemasan obat tergantung tanggal manufacturing atau MD atau tanggal produksinya. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai FEFO, sehingga kita dapat menentukan apakah obat yang pertama masuk ke apotek memiliki tanggal ED yang lebih cepat atau bahkan sebaliknya. Bisa saja obat yang baru saja kita beli dari PBF justru memiliki tanggal ED yang jauh lebih dekat daripada obat yang sama yang sudah kita beli sebelumnya. Sehingga FEFO memiliki peran vital di mana obat yang memiliki tanggal ED lebih cepat harus kita tempatkan di susunan paling depan supaya paling cepat bisa dikeluarkan dan dapat mengantisipasi adanya stok rusak akibat ED. Obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi atau high alert. Obat high alert adalah obat yang harus diwaspadai karena berdampak serius pada keselamatan pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Obat high alert mencakup A. Obat risiko tinggi, yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang akan menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan atau error dalam penggunaannya. Contohnya insulin, heparin, atau kemoterapeutik. B. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip, nama obat, rupa dan ucapan mirip atau norum, atau look alike, sound alike, atau lasa. C. Elektrolit konsentrat, contohnya kalium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 2 mikroekuivalen per mili, kalium fosfat, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9%, dan magnesium sulfat injeksi dengan konsentrasi 50% atau lebih. D. Elektrolit konsentrat tertentu, contoh kalium klorida dengan konsentrasi 1 mikroekuivalen per mili, magnesium sulfat 20% dan 40%. Berikut adalah contoh lemari penyimpanan obat high alert. Dan di tengahnya ada contoh label high alert. Obat narkotika dan psikotropika masing-masing harus disimpan dalam lemari yang terpisah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Obat narkotika disimpan dalam lemari dengan 1 pintu dan 2 jenis kunci yang berbeda. Harus ditetapkan seorang penanggung jawab terhadap lemari narkotika dan psikotropika. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Kunci lemari narkotika dan psikotropika tidak boleh dibiarkan tergantung pada lemari. Untuk obat sitostatika, penandaan dapat diberikan tanda atau label sesuai standar internasional dan tidak perlu diberikan lagi tanda atau label high alert. Contohnya ada di sebelah paling kanan.
Berikut ini gambar 1 adalah contoh label lasa yang berwarna hijau. Pada gambar 2 merupakan contoh obat lasa dengan kekuatan berbeda. Pada sebelah kiri merupakan diklofenak sodium dengan kekuatan 50 mg, sedangkan di sebelah kanannya merupakan diklofenak sodium dengan kekuatan 25 mg. Pada gambar 3 merupakan contoh obat lasa dengan kandungan zat aktif berbeda. Pada sebelah kiri merupakan cefamim, sedangkan sebelah kanan merupakan cefpirom. Berikut ini adalah daftar pustaka dari referensi yang saya gunakan pada video kali ini. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dari penyampaian saya, mohon untuk dimaafkan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.